Saya mau share hari ini sama hari ini. Kenapa? Karena saat itu salah satu perusahaan saya punya omset ya ratusan juta lah, ya sekitar 200-300 juta. Di tahun itu, di tahun November kemarin itu tuh drop. Nah, ketika drop itu ketemu Mas Ari, masalahnya apa? Masalahnya saya sudah beberapa bulan tidak bekerja di situ gitu. Saya ngurusin perusahaan yang lain yang gede banget gitu ya. Akhirnya omsetnya turun. Nah, datanglah Mas Ari. Ayo Mas kita beresin. Apanya yang diberesin nih gitu. Nah, yang diberesin ya SDM-nya. Aku ingat waktu sekitar tahun 2006, 2005 mungkin ya. Itu lama banget itu, 20 tahun yang lalu. Sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya datang ke sebuah seminar, pembicaranya Pak Sudamek gitu. Garuda Food. Wah, Pak Sudamek Garuda Food, ownernya Garuda Food. Bicara dia di kampus kan. Saya belajar banget dan Pak Sudamek pernah tanya sama mahasiswa waktu itu. Rekan sekalian, saya kerjanya apa? Saya itu pengusaha apa? Gitu dia tanya. Kacang, snack gitu. Itu kan tahunya Garuda Food kan. Ya, bener, kacang, snack dan sebagainya kan gitu. Ya benar. Salah semua. Kerjaan cuma satu saya. Jual beli perusahaan. Waduh. Jadi dia beli perusahaan yang mau bangkrut dengan harga murah. Waktu itu saya nggak nangkep maksudnya. Karena gimana punya perusahaan gitu ya, masih aduh jauh banget gitu ya. Saat itu dia cerita, baru akhir-akhir ini saya nangkep maksud. Jadi habis dia lulus dari Amerika, terus ambil manajemen bisnis, jual beli perusahaan. Dia pakai satu Tudung Corp gitu namanya. Nah itu beli perusahaan terus kemudian di IPO Mas. Apa yang paling penting di sini kuncinya untuk bisa jual beli perusahaan? SDM, HR. Jadi dia beli perusahaan, diganti orang-orangnya sama orang-orang dia, sesuai dengan kriteria dia, cara rekrutmen dia. Sampai kemudian perusahaan itu bertumbuh, 2 tahun dijual. Dia pernah cerita, dia beli perusahaan 2M, dijual 40M. 2 tahun. Duit semua itu Mas ya? Itu tahun 20 tahun yang lalu loh ceritanya. Cerita ke saya 20 tahun yang lalu di sebuah seminar. Bayangin aja. Makanya yang kaya tambah kaya kan. Nah, salah satu resepnya adalah rekrutmen, teman-teman kalian. Saya jadi ingat waktu habis ketemu Mas Ari, ngomongin tentang rekrutmen karyawan, saya ingat cerita itu. Pantesan saya susah gitu. Susah itu udah bukan dalam sulit kondisi ekonomi tidak ya, tapi susah itu nggak istirahat gitu ya, pikirannya kemana-mana kan gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah nih ada Mas Ari. Ya dibenerin, rekrutmen baru, nah berhasil lah, naik tuh 800 juta, saya nggak ngapa-ngapain. Dan itu sekali, itu seumur hidup saya dapat duit nggak ngapa-ngapain. Itu full karyawan yang kerja. Saya cuma lihat laporan keuangan. Nah, akhirnya hari ini teman-teman sekalian, Mas Ari ini tak ajak kerja sama bareng, tak kenalin lebih dekat lagi sama Bung Afan ABN, akhirnya menjadi salah satu direktur di PT Baleo Mall, perusahaan saya yang lainnya gitu. Dan hari ini menyikapi dari teman-teman yang komen kemarin, banyak nih Mas komentar-komentar yang aneh menurut saya. Apa tuh Mas Arli, kalau punya karyawan bayarnya gimana? Aduh. Ya dibayar aja. Makanya kan aneh banget kan. Ya dibayar aja sesuai peraturan yang berlaku, selesai gitu. Tapi aku tahu maksudnya Mas. Aku tahu maksudnya. Gimana? Bener nggak teman-teman? Ada nggak yang bingung? Kalau kita punya karyawan terus bayarnya gimana? Maksudnya adalah bayarnya pakai uang apa? Ini adalah pola pikir yang ada di teman-teman kalian bahwa rekan-rekan yang membayar karyawan. Padahal sebaliknya teman-teman sekalian. Semakin banyak karyawan kita, seharusnya semakin banyak kita dibayar. Betul. Setuju ya teman-teman ya? Sudah paham ya? Semakin banyak karyawan, seharusnya semakin banyak kita dibayar. Yang jadi problem adalah, yang saya tidak punya skillnya adalah, yang bikin saya butuh sama Mas Ari adalah, saya tidak tahu cara mendapatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang kemudian bisa bekerja dengan optimal, yang kemudian menghasilkan keuntungan di satu ketika nanti gitu loh. Mau tahu caranya teman-teman sekalian? Cara rekrutmen anti drama, karena saya sudah puluhan tahun bisnis, drama di dalam usaha itu macam-macam ya kan. Ada yang karyawan ngebon uang, terus kemudian besok nggak masuk lagi, dicari nggak ketemu, itu ada juga kan. Punya karyawan korupsi 700 juta pernah juga. Wow.
Wow, jangan Drama drama sampai. drama itu karena rekrutmen yang salah gitu. Loh saya punya karyawan yang korupsi berkelompok 700 juta, 6 bulan itu kejadiannya. Pernah, gitu loh. Iya kan? Nah, saya mau tahu Mas, punya karyawan, kita kasih tugas, kita kasih penjelasan, "Iya iya 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 iya." Udah gitu besok nggak ada kabar, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, habis itu tanyain, "Gimana kemarin?" Yang mana ya Pak?" Aduh, itu drama-drama karyawan. Teman-teman, kalau semakin lama kita usaha, kita semakin banyak drama. Nah, drama-drama itu tadi yang saya sebut sebagai drama, itu hilang kalau rekrutmennya benar. Nah, tidak semua orang tahu cara rekrutmen benar, termasuk saya. Dan seluruh karyawan saya sekarang, rekrutmennya yang menjalankan adalah Mas Aryeko. Oke? Nah, silakan Mas Aryeko. Mari kita buka bismillahirrahmanirrahim. Materi inti kita, rekrutmen tanpa drama. Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Wow, udah dibuka ya sama Mas Arli ya. Mas Arli ini idola saya banget. Bismillah, nah malam ini aku udah siapin presentasi ya teman-teman. Kita akan bahas ya teman-teman, ada 44 halaman tapi kita akan santai aja, kita ngobrol bareng Mas Arli. Tadi Mas Arli bilang bahwa sukses dari berapa ratus sampai 3 kali lipat, itu juga aku kaget ya. Karena kayak sudah 1 bulan aku benerin, 2 bulan kedua, bulan ketiganya itu kayak tektokannya udah mulai sedikit, udah mulai bagus. Di bulan ketiga Mas Arif bilang, "Mas, ada kenaikan 3 kali lipat, hampir 1 miliar." Aku langsung, "Hah, iya toh?" Gitu. Kaget pada saat itu. Dan balik lagi, itu bukan hanya karena mungkin ada inputan dari luar, dalam hal ini juga aku bisa kasih jempol buat Mas Arli dan tim gitu, dan tim di kantornya. Karena aku tahu banget direkturnya Mas Arli itu sempat ngomong, "Mas, ini kok mungkin bahasanya cara main ya, ini kok cara yang dianjurkan oleh Mas Ari kok agak lambat ya?" Karena ya gini ya teman-teman, aku kan ngebenerin dari depan banget perekrutan yang di dalam di assessment gitu. Perekrutannya itu enggak 5 diterima 1, enggak. Aku harus terima 100 dulu, buat nerima 100. beberapa orang gitu. Iya. Jadi nggak main-main gitu. Nah, malam ini itu ilmunya aku sharing buat Kemarin audiensnya terakhir Mas kita Arli. rekrutmen yang daftar 700 ya? Yep, Terakhir tujuh sampai ratus, 800. Kayaknya yang diterima 800. onsite kerja itu, 20 mungkin? koreksi aku ya, kayaknya belasan deh, 20 entah belasan ya? 14 atau 15. Enggak Iya, sampai 20. belum. Tapi sih aku sangat optimis akan kita naikin terus. Ini aja cari 2 orang nih tadi siang HRD cari 2 orang yang daftar 200. Betul. Nah, itu ada cara berpikir ya, teman-teman. Cara berpikir dan Iya. cara eksekusi. Nah, itu yang, akan kita share ya. Oke, bismillah ini aku akan share biar kita sambil jalan, sambil diskusi. Teman-teman bisa nulis kolom komentar, bertanya, nanti bisa aku jawab, bisa juga Mas Arli jawab. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin tentang rekrut karyawan anti drama. Wah, bisnis nggak selalu drama Korea. Aku terhormat sekali ya. Bagaimana punya tim produktif tanpa drama? Aku bakal ngomongin tentang formula yang terbukti digunakan banyak perusahaan, dalam arti ini lebih dari 3, somehow dari yang, biasa sampai yang besar, omsetnya yang, dari puluhan, ratusan, sampai miliaran untuk menciptakan tim yang ultra produktif tanpa drama. Nah, gimana sih caranya gitu teman-teman? Nah, caranya aku sudah bikin tim di banyak kota dan banyak perusahaan, sampai yang kemarin ya, salah satu pencapaian yang paling menegangkan itu adalah Baleo Mall. Ada sebuah diskusi, aku diajak untuk membangun Baleo Mall, untuk ngebenerin. Karena di situ aku juga, "Hah? Aku nggak mau kalau aku tidak berperan." Balik lagi ya teman-teman ya, aku nggak mau. Dan itu pintunya ketika dibuka, wow, mataku langsung ngeliat gitu, ini banyak banget yang bisa dioptimasi, tapi nggak bisa cuma dari aku gitu. Ada banyak hal yang bisa aku benerin, tapi juga butuh bantuan, butuh support, butuh banyak banget perubahan yang cukup ekstrim. Sampai teman-teman dulu, karyawan lama itu ngelihat aku tuh kayak ngeri gitu, kayak ngeri karena ya, ada yang aku masuk, aku wawancara, terus tiba-tiba mungkin dia nggak cocok dengan tempo yang aku naikin, terus keluar. Terus ada yang sengaja yang memang nggak pas terus di-off-kan. Sampai akhirnya ada satu keputusan yang besar banget, pindah kota. Aku ngomong karena melihat itu salah satu possibility yang paling mungkin dan paling penting kalau ini mau berubah. Aku bilang ke founder ya, salah satunya Mas Arli, "Mas, ini solusinya adalah kita pindahin kantor." Karena aku berpikir kalau office, dalam hal ini aku boleh sebut tadi ya, Baleo Mall ini mau grow,
mau naik, mau sampai ke level angka yang kita inginkan, karena cita-citanya kan mau IPO ya teman-teman ya. Tapi kalau dengan yang cara kerja yang kemarin, berat. Akhirnya aku bilang, "Kenapa sih keputusan itu keluar?" Gitu. Karena harus ngedeket ke salah satu yang bisa in charge. Pada saat itu pilihannya ya Solo, Mas Arli, atau aku juga suka di Solo, suka di Jogja gitu. Tapi akhirnya kita memilih ngedeketin Mas Arli dan challenging banget teman-teman. Ya nanti aku ceritain ya teman-teman ya. Juga nanti prosesnya dari depan, dari ada keluar angka 800 terus keterima cuma belasan, 14 atau 15 itu bakal aku, bedah di slide-slide berikutnya. Tugasnya ya butuh mendatangkan orang baru, waktunya cuma 2 minggu, Iya, crowded banget. dan transaksi nggak boleh mati. Transaksi nggak boleh mati teman-teman. Itu Mas Arli cerita gitu, transaksi bulan itu, bulan lalunya 6 miliar. Ini kita butuh orang baru, cepet, transaksi sebanyak ini, terus gitu kan. Kita harus mindah perusahaan, ya kan? Kita kalau mindah warung makan, ya kan? Kan warung makannya ditutup dulu nih. Di Jogja kurang ini nih, kurang kondusif. Oke deh, kita tutup Jogja. Butuh waktu beberapa bulan, kita rekrutmen baru di Solo, bener nggak? Kan gitu. Bener. Itu enak, itu enak. Nah ini yang di Salatiga kita off, ya kan? Banyak teman-teman yang memilih off, kemudian semua, tapi transaksi nggak boleh off dan harus ngelola transaksi ya sekitar 3.000-an mungkin ya sehari, 2.000 3.000 transaksi mungkin sehari. Nggak boleh off. Kalau off teriak-teriak itu yang transaksi. Nah itu challenge-nya. Itu kayak bedah jantung tuh. Bedah jantung kan orangnya nggak boleh dimatiin dulu. Kalau betulin motor kan motornya dimatiin dulu. Kalau kita bedah jantung kan nggak boleh di shutdown dulu baru dibedah ya kan, nanti dinyalain lagi kan, nggak bisa. Nah itu tantangannya Mas Ari sama saya kemarin sama teman-teman yang lain. Aku sih sangat bersyukur disupport gitu. Maksudnya ini ekstrim, yuk kita sepakati jalan bareng-bareng disupport gitu. Ada satu lain hal hambatan pasti, tapi alhamdulillah beres dan sekarang kita udah bisa tersenyum nih teman-teman. Ya, senyum semua sekarang. Tadi udah diceritain langsung sama Mas Arli bahwa ada satu perusahaan yang naik hampir 1 miliar, Mas Arlinya tidak kerja. Wah, tadi udah disebut ya di awal sama Mas Arli. Kenapa ini penting? Karena ini bukan teori ya teman-teman. Memang somehow kemarin udah dijalankan di beberapa, aku sih bilang udah banyak case perusahaan macam-macam dari yang pegawainya small, medium, banyak. Dan ini teman-teman, ini banyak wajah-wajah baru yang baru banget yang sampai sekarang jadi key player kita lah ya, A player kalau aku sebut. Gimana sih kita menemukan orang yang tepat dalam waktu yang cepat dan banyak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita nemu satu orang, wah ini harus dites berapa tahun sama kita, baru kita percaya. Ini gimana caranya? Cepat, orangnya tepat, dan banyak gitu. Karena kan ada di bidang, ada di finance, ada di Itu ngeri tuh. CS. Wah keuangan tuh ngeri tuh. Ngeri. Iya. Jadi benar. nggak bisa kita tes pakai waktu, kamu kerja dulu 1 tahun baru dibilang bagus, nggak bisa. Kita harus secepat mungkin menemukan orang yang ya, tepat. Nah itu kemarin yang kejadian sama tim Mas Arli. Oke, nah ini ya Mas, ini ya teman-teman, goalku di live stream ini adalah pertama ngasih tahu ke teman-teman gimana sih cara berpikir itu, pondasi membuat tim yang produktif. Aku bakal bilang ya, perusahaan yang excellent, yang produktif, yang profitable, itu ya di baliknya ada tim yang produktif atau bahasaku excellent lah. Nah di balik tim yang excellent itu ada leadernya, ada ownernya yang excellent. Dalam hal ini dia belajar, dia gimana caranya membuat timnya ini excellent biar perusahaannya excellent. Nah di balik perusahaan, di balik owner atau leader yang excellent itu ada cara berpikir tertentu gitu. Terus yang kedua, cara menemukan pemain kunci di tim kita. Tadi bilang, Mas, gimana cara gajinya? Memang jawaban tanda kutip simpelnya ya digaji aja. Tapi teman-teman, kalau aku bilang ya, harusnya karyawan itu bisa menggaji dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman ngerasa, kok aku bekerja berat untuk menggaji karyawanku, nah berarti harus ada yang dibenerin tuh. Berarti salah itu. Iya, jadi harus ada yang dibenerin. Ya, gimana? Aku nge-hire yang sederhana aja, CS. Loh, kita yang harus mesti turun tangan, war, nge-CS-in supaya gaji CS. Ya salah. Harusnya dia masuk ke tim kita, dia mempunyai dampak ke omset kita dan bisa menggaji dirinya sendiri. Itu ya nanti teman-teman. Dan yang ketiga, tidak melakukan kesalahan dalam membangun tim yang menyebabkan kerugian. Aku juga udah pernah bangun tim, tentu ada step-step yang miss dan
harus diperbaiki. Itu jadi hal-hal yang ya kalau sudah aku tahu nih yang harus dihindarin ya teman-teman ya nggak usah ke sana lagi gitu. Dan best practice ya, best practice dalam arti ada satu beberapa langkah karena udah nyobain banyak banget itu somehow kayak ya udahlah percaya aja dengan yang aku omongin gitu. Karena ini udah jalan yang terbagus yang udah dicobain. Ya, intinya teman-teman menghemat proses yang panjang buat ngetes. Ya tentunya kan kalau udah, nge-hire orang, itu kan kita ngegajinya lama bertahun-tahun dan orangnya salah, ya rugi gitu ya. Nah gimana caranya itu mempercepat proses itu gitu. Apakah metode ini cocok untukku? Yes, ini cocok untuk Anda yang baru mulai bisnis, Anda yang sudah punya karyawan, atau Anda yang pekerjaan profesional yang ngerekrut tim HR, atau yang berkaitan dengan itu ya, manajer atau direktur. Jadi teman-teman tahu gambaran utuhnya. Nah, jika teman-teman nyimak sampai akhir, aku bakal kasih slide ini lengkap. Nah, ada 40, teman-teman bisa buka ulang, bisa lihat ulang, tapi simak sampai selesai ya. Siap? Nyimak sampai selesai? Nah, itu teman-teman ya. Oke. Nanti kalau teman-teman nyimak sampai selesai, aku kasih presentasinya itu full buat teman-teman semua. Oke, apapun bisnis teman-teman, somehow di satu titik akan butuh tambahan tenaga, akan butuh tambahan, aku sih bilangnya kayak, fokus ya. Harus ada orang yang ngerjain di satu titik yang kita tidak bisa full ngerjain. Meskipun kita bisa, tapi waktu kita terbatas ya. Ya misalnya teman-teman orderan udah banyak, jualan online, mau packing sendiri gitu sampai selesai, kan enggak. Atau mau nge-CS-in sendiri gitu ketika orderan udah banyak, ya enggak gitu. Karena ada beberapa memang di satu tahap kita tuh harus mau untuk ngerekrut karyawan. Nah, buat yang baru mulai, ini aku izin ya teman-teman buat nge-share dari yang awal dulu banget. Buat yang baru mulai ya tadi, kapan Mas aku butuh buat, ngerekrut orang? Jawabannya adalah ya ketika case-nya udah mulai ada, pekerjaan udah mulai keteteran, itu tanda bahwa teman-teman butuh. Nah, gimana caranya? Ini aku share ya. Nah, jika Anda praktek, jika Anda praktek, aku yakin tim teman-teman akan lebih produktif yang bikin perusahaan naik gila-gilaan. Waduh, ini kemarin ada Balemol buka booth ya di salah satu acara dan aku udah mulai bisa bangga nih sama tim ini nih. Tim yang aku bangun dari depan, meskipun sekarang teman-teman aku udah kayak sangat sedikit, dalam arti aku ke Balemol tuh cuma seminggu 2 kali. Biasanya hari Rabu atau hari Sabtu gitu. Memang karena gini ya, ketika yang kita rekrut itu ada di level, aku sih bilang pinter ya, karena semua yang kurekrut rata-rata pasti melewati standarku gitu. Kita enak. Nah standarnya seperti apa itu ya, ini aku ceritain. Jadi biar mereka itu bisa lebih produktif dan efeknya ke omset ya. Halo, aku Arka Prasetyo. Waduh, ini aku di 2024. Kalau dulu aku, kalau dulu aku begini ya. Sama, dulu juga aku mulai ketika anakku 1 itu aku mulai dari awal banget, aku jualan online teman-teman. Aku jualan online. Aku cuma pengen bilang ketika aku bisa dulu banget, ya teman-teman pasti juga bisa. Ini aku bakal tunjukin caranya ya, gimana caranya kita merekrut. Karena ini ada di level yang berikutnya. Biasanya bisnis tuh ada 3 level. Level pertama itu adalah aku bilangnya bisnis pemula, problemnya itu cara mencari cash flow, cara cari duit. Kalau kita udah naik dikit nih, duitnya udah mulai banyak, udah naik nih. Jadi scale, kita butuh menaikkan bisnis kita, problemnya adalah di people, di orang. Duitnya udah ada, tapi orangnya berantakan, nah itu problem. Yang naiknya lagi grow ketika yang di atas, itu ya cara buat kita punya banyak bisnis, kayak diversifikasi gitu. Jadi ada banyak hal, kita nggak mungkin cuma nggak satu bisnis, tapi ada bikin bisnis-bisnis lain yang saling mendukung gitu. Aku bakal, tunjukin untuk di fase yang, kedua ya, di mana kita mau scale dari yang kita udah ada cash flow nih dan kita butuh bantuan orang lain. Dulu aku mulai jualan HP teman-teman, HP mainan di Kaskus. Oh ini jadul banget ya. Mungkin anak-anak Gen Z sekarang nggak kenal Kaskus. Aku dulu banget, jadi dulu, pernah sempat kerja di kementerian, di salah satu kementerian. Itu, pas dulu aku kerja di kementerian, sempat, bersama teman-teman ada 25 orang, kita dikirim ke Jerman, pulang ke Indonesia, sempat kerja 2 tahun di kementerian, kemudian aku off, lanjut jualan HP gitu. Ya namanya perjalanan ya, pernah ada di level ini, jualan HP, mainan di Kaskus. HP mainan yang bisa ganti-ganti suara. Saat itu dapat omset 500.000 gitu, omset ya, bukan profit 500.000, 1 juta. Jualan HP mainan tuh kayak, wah keren ya, ternyata bisa nih jualan online. Ini awal-awal banget aku jualan. Sampai akhirnya ketemu satu produk yang winning, Hafiz Doll. Nah, sebagai informasi,
sampai sekarang aku nih salah satu distributor, produk edukasi yang dulu winning produknya Hafizdoll di 3 Raksa ya. Jadi ada banyak distributor besar, ada 6 kalau nggak salah, kalau nggak bertambah ya kayaknya terakhir yang aku tahu ada 6, salah satunya aku gitu. Jadi ada salah satu grup distributor besar di Indonesia, salah satunya aku yang di Jogja, Solo cuma 1. Jadi aku bangga dengan diriku sendiri ya. Aku itu bisnis awal ya, jadi kayak Oke. aku bangga dengan diriku sendiri nih kayak jadi tagline-nya anak-anak Baleomol gitu. Ya karena Iya gitu. aku selalu bilang, ya nanti ketika teman-teman itu aku pertama kali aku training, itu kan ada fase setelah perekrutan kita training, aku selalu bilang ke anak-anakku, aku nyebutnya anak-anak ya, jadi kayak lebih deket ya. Aku tuh pengen kalian tuh pinter, karena ketika kalian pinter, kerjaanku ringan gitu. Dan ketika kalian udah pinter, aku bangga kepada diriku sendiri karena aku udah bisa pinterin kalian gitu. Jadi kita sama sekali nggak takut ya buat staff itu pinter gitu. Nah ini di fase itu nanti teman-teman akan sampai di fase itu. Nah ini aku juga ya di 3 Raksa itu mainnya reseller, belum ada kayak direct karyawan dan, leader gitu. Ada tim admin tapi tidak banyak. Nah, aku bakal coba aku setelin videoku dulu ya, di mana aku mulai bisnis dulu di 3 Raksa. Oke, nah itu video kayak 4 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang masih ada, but itu udah dijalanin sama istriku dan tim CS ya. Nah dulu dari sendirian jualan handphone, couple nih berdua sama istriku, kita jualan boneka Hafizdoll sampai kita punya grup distributor yang cukup besar di Indonesia. Kemudian nah ini langkah awalnya banget adalah ketika udah bisnis berdua sama istri, tuh yang udah kayak, udahlah kita harus punya admin gitu. Nah ini ada idealis ya, teman-teman kalau punya idealisme kayak, ini kalau bukan aku yang nge-CS-in sendiri, closing-nya susah. Ini kalau nggak aku yang ini nanti, omsetnya turun. Yes, itu satu bottleneck, satu kayak yang harus dilewatin gitu. Sampai akhirnya punya admin, 1, 2, 4, nah sekarang punya tim beneran yang, 5 sampai puluhan tim. Itu yang sebenarnya adalah, proses yang pasti nanti ketika teman-teman itu levelnya ingin bisnis, akan lewat itu semua. Oke, nah ini beberapa hal ya, aku nge-share tentang perekrutan, yang komen banyak banget, yang nge-share banyak banget. Aku cuma mau bilang bahwa aku ngelakuin ini udah cukup banyak dan aku yakin, banyak hal yang mungkin aku lakukan lebih banyak daripada orang kebanyakan gitu. Karena memang case-case-nya banyak kali yang ekstrim. Ini kayak ada beberapa ya, ini sebenarnya nomor 1 ini ya tadi udah diceritain sama Mas Arli, ini aku sensor tapi Mas Arli buka sendiri gitu. Naik 310%, 3 bulan tanpa owner turun tangan, cut cost, ini dari 250-an juta sampai tinggal 20 juta, kemudian eliminasi staff, pencapaian yang terakhir adalah pindah kantor kemarin. Itu, unforgettable moment, tapi kalau nyuruh ngulangin lagi kayaknya bakal Enggak deh. pakai ya pertama enggak, kedua caranya harus lebih pinter gitu. Karena kemarin tuh aku kok ngerekrut HR kok belakangan ya, itu salah satu mistake-ku ya. Kita mau pindahin kantor, banyak pekerjaan besar, HR tuh belakangan. Tim yang lain udah jadi, baru HR direkrut, kayak kenapa HR-nya belakangan tuh. Adalah Ya mistake-mistake makanya begitu aku yang kapok Mas. bener ya. Makanya aku kapok kejadian kayak kemarin tuh, enggak lagi deh gitu. Ya, kalau nanti yang ngerjain tim HR kita ya nggak apa-apa Mas. Tapi jangan kita. Tapi memang itu harus turun tangan sih. Kalau kita nggak turun tangan ya aku khawatir nggak selamat. Nah ini penting banget ya teman-teman ya. Ini keyakinanku ya. Drama, ini kan anti drama nih judulnya. Drama itu akan hilang 90% kalau
depannya benar. Tapi ini depannya satu sisi ya, tapi ini penting banget. Nanti kan kita bakal ada onboarding, ada onboarding itu nyobain kerja ya, ada probation, ada macam-macam di belakangnya, culture perusahaan, tapi di depannya dulu harus benar. Tapi kalau depannya nggak benar, ya terjadi di banyak tempat yang akan susah buat tembus angka omset tertentu karena masalahnya di people. Di salah satu buku yang aku baca itu dia bilang bahwa 65% bisnis pemula itu masalahnya di people. Jadi memang ini sebuah keumuman gitu. Sadar nggak sadar pasti akan terjadi. Nah tapi ini ya, ada hal yang menarik ya teman-teman ya. Ketika uang ini banyak, ini aku banyak banget ngelihat di banyak bisnis. Ketika omset ini banyak, uangnya banyak, masalah tuh nggak kelihatan. 100% masalah tuh nggak kelihatan ketika duitnya banyak. Jadi masalah kan nggak selalu naik tuh. Pasti ada turun, naik, atau nyungsep. Ketika kemarin mungkin ada pandemi, ada perubahan apa yang di luar kontrol, masalah akan kelihatan semua. Masalah terbesarnya biasanya di people. Biasanya di karyawan. Makanya aku bakal bilang bahwa skill untuk menemukan orang yang tepat dan naro. Jadi ada dua sisi ya. Ketemu dan naro di tempat yang tepat itu skill yang high value banget. Mungkin teman-teman yang kerjaannya sekarang HR atau yang kerjaannya ngerekrut orang, oh iya ya, iya karena salah satu faktor yang bikin perusahaan tumbuh yang nggak lain nggak bukan people-nya. Makanya Mas Arli ngomong ke aku, Mas, aku mau ada mungkin kalau ya tadi ya mungkin jual beli perusahaan kalau yang megang bangun timnya Mas Ari Eko, aku pede deh. Menarik. Aku selama ada duitnya, aku menarik sih. Tapi ya balik lagi ya, harus framework-nya jelas gitu. Framework-nya jelas dan achievable gitu. Karena ini bukan kayak ngambil karyawan, di mataku sekarang itu bukan kayak kucing dalam karung. Kita harus tahu bahwa ketika dia punya kriteria A plus B, hasilnya ya bagus C misal. 1 tambah 1 ya 2 gitu ya. Ini jadi kayak ketika kita punya step by step-nya, ya ini bukan rahasia. Intinya teman-teman ketika udah tahu cara berpikirnya, cara ngedapetinnya, cara seleksinya, aku bisa yakin lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, gimana sih cara ngerekrut yang benar? Aku ngebahas depannya aja ya, ngerekrut ya teman-teman ya. Ini banyak banget sampai belakang yang aku lakuin di Baleo Mall, di bisnisku yang lain, di bisnis Mas Arli juga yang lain. Oke, nah ini ya teman-teman ya, ada 2 proses yang mau aku bahas di malam hari ini. Minimal ini dulu, karena kalau kepanjangan juga akan tidak efektif. Aku bakal ngasih gambaran besarnya dan detailnya, ya kalau nanti teman-teman butuh tahu sesuatu, tanyain aja, bakal aku jawab. Ini ada 2 bagian yang perlu diketahui. Ini kita ngomong bagian depan. Pertama, mendatangkan pelamar, kedua seleksi. Nah, untuk mendatangkan pelamar, nah ini adalah aku tunjukin di display sekarang. Ini aku dapat dari salah satu presentasi ya, salah satu presentasi di YouTube, cara atau tempat mendapatkan pelamar. Aku bilang ini memang tempat yang umum digunakan. Nomor 1 nih, job board. Job board itu berarti career site ya kayak tempat loker lah ya, tempat loker, conference, networking event, dikasih tahu referral sebelumnya dari kampus-kampus, online talent, universitas, rekrutmen, atau ngedeketin secara pasif sampai pakai tools, which is ini yang sering dilakukan. Tapi aku punya cara spesifik yang mau Ada aku juga lakukan. yang di Facebook group, Mas. Wah itu lebih random itu, ya. itu kacau banget tuh. Teman-teman sekalian, jangan rekrut lewat Facebook group ya. Gitu. Kenapa? Aku bacanya stres gitu. Aku bener Mas, saya tuh lihat grup-grup lowongan kerja di Facebook kan. Terus ada lowongan ya kan. Tahu nggak komennya? Komennya unik-unik Mas. Komennya itu Gimana Mas? ada nggak bisa part time nggak? Gitu. Jadi Banyak maunya ya. iya, bisa part time nggak? Ah ya udah nanti kalau bayarannya cocok saya tak daftar gitu. Lah yang Jadi butuh siapa? Bener. jangan pakai Facebook group. Iya, malah stres itu. Iya. Lanjut Mas. Dan ya tadi ya, kita bukan mungkin dulu teman-teman atau aku juga sama ya, aku dulu juga sama. Ada kita ngepost di Facebook, ngepost di sosial media, yang datang 2 ya diterima dua-duanya gitu. Karena kasihan Iya, lah, karena itu wah saya. ini siapa tahu jodohku gitu. Dari semua orang se-Facebook yang lihat 2 orang nih jodohku banget. Nah, itu kalau pikir-pikir konyol gitu. Atau Juga titipan Pak RT ya. titipan Pak RT iya bener, saudaranya temen gitu. Itu kayak titipannya siapa. Ya memang harus dilalui, tapi aku sadar itu bukan sama sekali bukan tempat yang bagus, bukan tempat yang baik. Karena
Eee, ada hal ini aku buka framework-nya ya teman-teman ya. Ini sederhana tapi inilah aku bisa bilang ini framework miliaran Proven, ya. Proven, proven ini, ya. di perusahaan yang miliaran tiap bulan omsetnya ini sudah berjalan gitu. Aku bakal tunjukin bagaimana cara aku ngedapetin karyawan dan bagaimana cara aku berpikir. Karena juga ada orang berpikir, "Wah, caranya Mas Ari, kok begini ya?" Karena dia nggak tahu latar belakangnya. Teman-teman, ini udah jelas tulisan depannya ya. Aku itu lewat iklan, teman-teman. Sekali lagi ya, aku ngerekrut lewat iklan dan kuajarkan ke semua orang yang nanya ke aku, tempat terbaik itu di mana? Jawabanku iklan. Iklan, Di teman-teman. awal bisa dibantu endorse dari loker lokal, tapi itu, cuma depannya doang, supaya mulai ke-trigger tuh, pixelnya, kita ngecekin alurnya itu nggak apa-apa, tapi core-nya adalah pakai iklan. Ini sekarang yang iklan bukan aku, di timnya Baleo Mall yang iklan ada anak baru bulan lalu masuk, ini udah jago ngiklan, aku ngelihat CPR-nya cuma 5.000, buset deh, udah murah. Udah murah. Baru anak kemarin sore belum bisa ngiklan, ketika masuk diajarin sekarang udah 5.000, udah bagus lah. Ya karena, ya tadi ya, kita dapat orang yang bagus, diajarin sebentar, dia udah bisa menduplikasi satu posisi atau satu bagian yang kita pengen dia kuasai. Ada, iklan di depan, tes 1, tes 2, interview, dan probation. Aku bakal ngebahas tentang yang iklan dan seleksinya ya teman-teman ya. Ini agak sedikit teknis, tapi, buat teman-teman yang suka teknis bisa di-screenshot, buat teman-teman yang, aku belum pas, ya nanti bisa ketika teman-teman butuh, teman tinggal bisa balik lagi aja. Aku pakai iklan, "Mas Ari iklannya susah atau enggak?" Jawabanku, iklan loker itu mudah dan murah, karena kita itu lowongan kerja, interest-nya pakai Advantage Plus, nggak usah pakai interest apa-apa, kasih lokasi, jalanin, as simple as that. Cuma aku kadang-kadang juga, image-nya aku kasih 3, tapi sesederhana itu ya teman-teman ya. Mungkin yang paham teknis, yang nggak paham, ya nggak apa-apa, nanti bisa, diulangin lagi atau mulai coba, belajar. But itu cukup cukup mudah gitu, cukup mudah. Nah, ini ada beberapa hal ya yang aku siapin, kemudian nah ini adalah hasil iklan yang kemarin ketika kita pindah kantor Mas Arli. Iklannya Baleo Mall ya? Iklannya Baleo Mall ketika pindah kantor. Dengan, konfigurasi yang sebelumnya ini, iklannya ini. Kemarin ada salah satu muridku, kan kemarin aku ada acara di Jogja ya, kita bikin workshop Facebook Ads, aku sama, timku di High Speed Flow. Ada temanku yang ngikutin cara aku beriklan untuk lowongan kerja. Dia bilang, "Mas Ari mahal banget, 7.600.000 cuma buat ngedatengin karyawan baru, lamaran." Aku kaget sebetulnya Mas Arli, mahal. Ya mungkin karena di kepalaku aku udah terbiasa ya. Nih balik lagi ya teman-teman ya, cara aku berpikir, Saya kasih tahu, salah rekrut orang, saya hilang duit 700 juta gara-gara salah satu orang. ya dan teman-teman nggak perlu se-ekstrim Mas Arli. Jadi ini 7,6 juta, ini datangnya 800 lamaran buat satu kantor, buat ngedatengin 14 orang yang qualified. Satu orangnya itu berarti nggak sampai, ya 7.600.000 anggaplah dibagi, 10 lah ya, nggak sampai 700.000, dalam arti sampai nemuin belakang ya, itu Ya, nggak sampai gaji dia sebulan. Karena gini ya teman-teman, salah ngerekrut orang, itu kita bayar penelitiannya ada mahal. yang bilang, kayak kita boros 12 bulan gaji dia. Iya, Seandainya benar. gaji dia 3 juta, kali 12 sudah 36 juta. Belum waktunya, tenaganya, dramanya. Ketika dari depan udah bener, ini keren. Dan ini 5.000, satu lamaran pekerjaan. Ini juga mahal nih bawahnya, 12.000, 5.000, 16.000, 14.000. Satu submit lamaran tuh cuma 5.000. Bagiku murah. Karena ketika butuh 100 lamaran, berarti kan cuma 500.000. 500.000, dapat satu yang bagus banget. Dari 100 nih, 100 orang pelamar. Kita cuma milih satu yang paling bagus, kan jadi mudah. Mudah dalam arti, ya nggak kayak milih, satu di antara dua, kan kalau dua-duanya jelek kita nggak ada pilihan lain.
Ini Iya. 100, masa nggak ada 1 yang bagus gitu? Artinya Pasti ada ada. kompetisi di situ. Ada Pasti ada. kompetisi secara tidak langsung. Secara tidak langsung kita punya banyak sekali list, banyak sekali pilihan ya yang, nanti kita seleksi. Gimana sih Mas Ari cara buat mikirin budget? Kalau aku begini ya, misal teman-teman butuh CS, gaji CS berapa sih? Oh Mas Ari, gaji CS itu 2 juta. Misal ya 2 juta, yang standar banget lah 2 juta. Aku akan bilang, kamu korbanin gaji bulan pertama dia buat cari CS yang paling bagus di kotamu. Kalau Betul. kotamu Jogja ya Jogja, kotamu Palembang ya Palembang, kotamu Aceh ya Aceh. Dengan uang 2 juta, kamu dapat misal kalau 100 500.000, kamu dapat 400 pelamar, masa nggak dapat 1 yang paling bagus? Cuma ngorbanin gaji awal dia. Dan aku yakin nggak cuma dapat 1, bisa dapat 2, bisa dapat 4. Jadi bayangannya itu adalah, wah aku kalau gaji orang bulan pertama salah, boncos. Mending kita alokasikan uang gaji pertamanya buat nemuin orang yang, memang, best of the best. Ini aku kasih bocoran ya field-nya, aku ngasih nama, WhatsApp, email, ini standar banget teman-teman, standar banget. Teman-teman bikin form aja, bisa di, WordPress, bisa di form-form yang lain, bisa di Google Form, tapi eee, plus dan minus ya, yang penting dia bisa upload CV. Tapi kalau aku, best practice-ku ya di form. Ini aku bakal kasih tahu 2 kriteria utama, inti. Aku punya 13 jenis, kalau yang udah sukses ngelewatin seleksiku itu biasanya emang bagus banget. Ya 1, 2 miss, tapi aku selalu ada cadangan. Karena, sebagai informasi, kita kan ada yang namanya OJT ya, probation. Ketika kita butuhnya 1, kita bakal ngetes 2 orang buat nyobain kerja, buat probation. Jadi nggak mungkin salah gitu. Kalau dua-duanya bagus, ya dua-duanya diterima. Ada 2 kriteria dari 13, aku jelasin 2 aja, yang langsung teman-teman bisa pakai sekarang juga, kalau ngetes karyawan baru. Mau nggak nih? "Makasih Mas, saya punya ide buat nyari istri pakai cara ini." Wah 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 wah, ini yang komen udah sangat 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 Ya, bagus. nanti coba coba diterapkan ya, kalau work ya kan, nanti kita buka itu, Ah, live streaming ya. sama saya nanti, untuk jomblo-jomblo ya. Ini tapi bener Mas Arli, kalau aku punya skill buat ngerekrut karyawan ini pas dulu aku jomblo, mungkin aku nyarinya detail banget. Tapi ya udahlah itu, sekarang sudah yang terbaik lah, jodoh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini aku yang pertama untuk ngecek gercep atau dia satset atau enggak, itu aku pakai tes typing test teman-teman. Typingtest.com ini aku buka ya teman-teman ya. Nih, Ada teman-teman William. cari typingtest.com yang paling atas ya. Teman-teman 1 menit medium text start test. Nah, calon karyawannya terutama yang di belakang laptop disuruh ngetik ini, there is, ini kan bahasa Inggris nih, biarin bahasa Inggris aja, terus dan seterusnya. Kecepatan itu satu sisi, akurasi itu nomor 2. Nah, udah nih 1 menit ya, aku nggak selesaiin ya. Nih, kecepatannya 5 WPM. Nah, teman-teman bisa jadi ketika posisinya nggak di belakang komputer, cara tesnya cari yang mirip buat ngetes gimana dia seberapa cepatnya. Tapi ini secara umum, ada yang nyari konten kreator, ada yang nyari CS, ada yang nyari admin. Ini bisa dipakai. Karena aku baru menyadari semua karyawanku yang di Jogja, HSF, High Speed Flow, sebelum sama Baleo Mall, itu kenceng-kenceng. Begitu kita tes ulang, itu sama kayak 40 gitu, 40 plus. Nah, rule-nya apa Mas Ari? Syaratnya apa? Cari karyawan yang nilainya lebih tinggi daripada teman-teman. Aku ulangi ya, cari karyawan yang nilainya lebih tinggi dari teman-teman. Karena kita meng-hire orang yang better daripada kita, better daripada leader nih. Kalau nanya ke aku, "Mas Ari, skornya berapa?" Aku dulu banget ngetes skorku santai, ngetik santai itu 33. Makanya yang di bawah 33, aku mejem aja aku coret. Aku 26 Mas, aku Aku 26. coret berarti. Iya, aku nggak mungkin jadi karyawan gitu, nggak Iya, diterima Anda aku. kan jadi bos. Jadi
Kalau saya ngelamar di perusahaan saya sendiri, saya pasti nggak lolos. Iya. 33 kalau aku ya standarku. Kalau aku ke perusahaan lain, aku bakal tes direkturnya. Direkturnya berapa, karyawannya harus lebih tinggi. Atau, Mas Ari ada nggak standar di bawah 30? Coret. Aku langsung bilang ke HR-ku atau ke tim admin yang ngebagian perekrutan, "Kamu nggak perlu ngelihat dia lulusan dari mana, nggak perlu ngelihat fotonya cantik apa enggak, nggak perlu lihat sertifikatnya, nggak perlu lihat dia minta gajinya berapa. Typing testnya di bawah 30, coret. Clear." Teman-teman datangin 100 orang dengan duit 500.000 misalnya. 500.000 itu kan murah. Teman-teman endorse call berapa sih? 200.000, 300.000 gitu kan. Ini 500.000 dapat 100 pelamar. Murah itu. Dari 100 itu teman-teman cari yang terbaik dengan cara ini. Kalau aku sih udah bilang sih, kalau anak-anak Balemol aku udah bilang 35 gitu. Karena kan aku punya standar ya. Awalnya 30, tapi karena kita dapatnya 800 gitu kan. Waduh, 800. Udah naikin lah 35. Di bawah 35 coret gitu. HR-nya gampang banget. Nyoret 200 orang gitu. Mas, kan sayang. Yang berharga yang di atas 35. Yang di bawah 35 menjem aja. Nggak cocok di tempat kita. Ya, mungkin cocoknya di tempat lain. Karena bocoran, kerja di tempat saya itu pakai timer. Meeting sama saya 20 menit HP timer saya nyalain. Itu kalau nggak biasa gemeter itu. Kalau nggak di timer nanti kita mikirnya kemana-mana. Kita timer, set, ngomong seperlunya. Tak 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 tak, selesai, close. Udah selesai, ganti yang lain lagi. Jadi satu hari saya Betul. bisa 4-5 meeting satu hari itu. Pakai timer tapi. Kalau nggak pakai timer ngomong kemana-mana nanti. Betul. Dan kita Ya, butuh orang-orang yang cepat. kecepatannya mirip sama kita kan. Kecepatannya Lebih mirip cepat atau lebih harusnya. cepat, heeh, lebih Lebih cepat. cepat. Yang kedua nih, bocoran yang kedua. Ini nih. Tadi aja yang pertama udah daging. Aku kasih satu lagi, spesial buat teman-teman. Wagyu. Pakai Wagyu. Pakai yang kedua, semua karyawan aku tes menulis. Teman-teman nggak usah ikut kursus A, B, C, D buat bisa ngebaca tulisannya, nggak usah. Ngedengerin caraku ngebaca aja. Tujuannya apa Mas Ari? Tadi kan tujuannya buat dia itu gercep atau enggak nih, satset atau enggak. Yang kedua, tes menulis ini penting dan sering orang abaikan. Tujuannya adalah kita memastikan kita punya karyawan atau karyawan yang masuk adalah karyawan yang bisa baca perintah. Karena aku suka gedek banget sama orang yang aku kasih perintah itu salah. Apalagi anak-anak yang di bawahku langsung ya. Anak di bawahku langsung itu pakai teks teman-teman, aku merintahnya Iya. A, B, C, D, E jalan sesuai keinginanku. Mereka bisa baca perintah. Nanti report udah Kalau bener semua gitu. udah bener. Kalau mereka nggak bisa baca perintah, jangan jadi stafku, staf yang lain aja. Karena aku Aku nggak terima. emosi Mas. Kalau nggak bisa baca perintah itu, emosi aku. Nah, caranya gimana? Ini caranya. Ngetes orang bisa baca perintah atau enggak. Tadi kan gercep ya, ini bisa baca perintah. Gimana caranya Mas Ari? Suruh dia menulis, ini ikutin aja ya, nggak usah diedit, nggak usah inovasi macam-macam. Ikutin, suruh tulis HVS polos, syaratnya boleh menyalin, tulisannya paragraf, 3/4 halaman, nama dan tanda tangan, foto upload. Kalau ada yang nulis di HVS bergaris, coret, nggak bisa baca perintah. Mau dia cantik, pinter, lulusan dari mana, aku nggak peduli. Repot, nggak bisa baca perintah. Weh, salah nih. Anak-anak Gen Z paling males baca hu. Enggak, karyawan saya Gen Z semua. Cepet, pinter, kerjanya sangar gitu. Kalau ada bilang karyawan anak-anak Gen Z itu paling malas strawberry segala macam, saya nggak setuju. Kantor saya kasih lihat luar biasa itu. Mungkin sebagian iya, tapi Ya, kalau pelamarnya udah 800, aku yakin nggak ngomong kayak begitu. ya. Karena akan ketemu orang-orang yang memang bisa sesuai ritme kita. Kalau, datang 5, terima 1, ya nggak beres-beres. Tapi saya suka lebih seneng kerja sama anak-anak Gen Z. Kenapa? Karena teknologi dia udah familiar gitu. Laporan pakai spreadsheet saya nggak usah ngajarin spreadsheet. Tapi kalau karyawannya seusia saya gitu, ah spreadsheet, gitu. Ya bener banget. Ya kayak yang tadi siang ya, tadi siang kan kita habis meeting nih sama Mas Arli di kantor kita, di komplek kantor kita di Cloudrun. Aku ngedrop sebuah tools, sebuah software. Ini software aku kasih, opening, pakai, syaratnya begini, tolong dicek, terus diaplikasiin ke semua. Malam ini aku cek
sudah banyak yang mulai pakai gitu. Kayak, cepet ya? Padahal belum banyak Iya. yang ku kasih gitu. Dia Mhm. udah cepet adopsi teknologinya emang tinggi. Nah, untuk bagian ini aku nggak bisa skip, teman-teman. Kalau teman-teman bilang Iya. Gen Z itu nggak Mhm. mau baca A, B, C, semua kelemahan Gen Z Aku kasih misalnya. saya kasih perintah cuman sederhana, cuma 1 kalimat, tapi diterapin. "Oke, saya ACC, terapkan ke semua perusahaan." Nih, 1 sekarang kalimat. emang enteng banget kerjaan Mas Arli nih. 1 kalimat gitu, terapkan ke semua perusahaan. Sudah Besok report udah keluar. bagus semua. Itu kalau rekrutnya bener, teman-teman. Kalau Ya, rekrutnya asal-asalan, anak Pak RT diterima karena cantik misalnya, itu wes nggak beres. nah ini 2 ini teman-teman kalau teman-teman pegang, teman-teman cobain, aku yakin hasilnya itu sangat-sangat berbeda. Tapi tentu ya, leads-nya harus banyak. Aku juga dulu belajar sama Mas Arli sih. Mas Arli itu nggak takut ditolak. Karena begitu ditolak, yang ngantri itu banyak. Nah ini mirip, kita itu, aku inget banget tuh, BC5 dulu, tahun berapa ya? Mas Arli bilang Lama di banget itu. depan, "Saya itu tidak takut sama penolakan, karena yang antri, ada satu yang nggak mau, yang antri masih banyak ribuan." Buset, sombong banget ini. Dulu kan nggak kenal Mas ya. Tapi emang bener, sadarnya baru sekarang gitu. Ketika ada satu orang jelek, ngelamar pekerjaan, kita nggak ada perasaan sama sekali. Lamarannya banyak, lamarannya ada 100, 200. Nah ini yang terjadi ya. Tes ini nggak bisa di-skip. Mau alasan apapun, kalau aku yang megang perekrutannya, tes ini nggak bisa di-skip. Tes yang pertama tadi ada tes, Typing typing test. test, biar tahu dia gercep atau enggak. Mhm. Yang kedua, ini, bisa baca perintah atau enggak. Sepintar apapun nggak bisa baca perintah, repot. Oke, itu teman-teman ya, ini ada interview biasa, ada list pertanyaannya, tapi ini nggak kita bahas. Interview juga coba sebentar, cuma 15 menit, enough ketika kita tahu apa yang kita tanyain. Kemudian yang kedua adalah probation, ini langkah selanjutnya ya. Probation itu kan pengenalan. Aku cuma mau bilang ya, teman-teman ya, probation itu adalah 2 kali lipat dari posisi yang dibutuhkan. Butuhnya 1, probationnya 2, butuhnya 2, probationnya 4, butuhnya 4, probationnya 8. Makanya dan biasanya kalau butuhnya 2, probationnya 4, 4 ini sudah paling bagus dari yang semua pelamar yang masuk. Jadi mereka akan berkompetisi buat kita menemukan 2 yang terbaik. 2 yang terbaik ini yang kita hire. Tapi kalau 4-4-nya bagus, ya di-hire aja semua. Tapi ditaruh di tempat lain yang sesuai. Tapi probation ini menyelamatkan banget. Karena kemarin juga kejadian yang kita cuma 2 minggu itu, Mas Arli, itu kan kayak sebenarnya pilihanku nggak luas. 800 ya, itu ada Ya. 800 nama orang pelamar, aku masih bilang pilihanku masih nggak luas. Karena waktunya terlalu mepet. Jadi kayak nggak ini loh, kayak nggak clear gitu. Clear dalam Mmm. arti, santai kan kadang-kadang, ya kita interview lagi gitu. Tapi kan kayak ini harus masuk minggu depan gitu. Lah, jadi kayak interviewnya itu harus cepat kita ketemu orang yang, tepat. Itu yang kemarin agak pressure, tapi ya Ya. lewat. Oke, nah itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ini juga aku boleh cerita ya Mas Arli ya? Yuk, Mas. Untuk bagian ini, 2 itu dan apa yang udah aku ceritain dari depan ya, bahwa aku pakai, ini ya, aku pakai, Facebook Ads, tesnya spesifik, cara interview ada list-nya, probation-nya, dan ada di belakangnya. Itu nanti kalau teman-teman emang tertarik dan butuh, aku ada acara offline. Oke, Itu kalau ada pertanyaan boleh sih, Mas Arli. iya mau tanya-tanya. Silakan Ini yang mau tanya tentang perekrutan, silakan, bebas saja. oke, Mungkin 1, 2 kita pertanyaan boleh baca-baca lah, pertanyaan ya, 1, baca-baca 2 boleh. pertanyaan ya. Tes menulis ada hubungan dengan IQ nggak ya? Dari Itu. Natalia Lawing. Wah, Oh ini ya, ya, oke. gini ya teman-teman ya, jadi aku akan kasih tahu bagaimana caraku berpikir atau memandang sesuatu. 1, semua tes itu harus ada goal-nya. Jadi aku nggak mau kita itu ngelakuin sesuatu tapi nggak dipakai. Pernah ada orang nanya ke aku, "Mas Ari, aku mau tes karyawan pakai DISC." "Oke, buat apa?" Aku bilang. "Karena di posisi ini D itu katanya kamu udah nyobain seberapa banyak." Dia nggak jelas goal-nya apa. Dan aku bilang, "Kalau goal-nya nggak jelas, ya nggak usah dipakai." Semua tesku ada goal-nya. Tes typing test buat ngecek gercep, orangnya satset nggak nih? Kalau kerja itu ngetiknya cepet atau enggak, Mhm. responnya cepet atau enggak, itu goal-nya. Nah kalau IQ, Mhm. itu
Aku nggak tes. Nggak Kenapa? terlalu ini ya, nggak terlalu kita lihat ya IQ ya? Aku nggak butuh. Aku nggak butuh. Karena lebih penting dia bisa baca perintah daripada IQ-nya tinggi, bagiku. Yang kedua, lebih penting dia gercep. Jadi aku ada kayak prioritas skill Iya yang aku iya. butuhin, Iya, bener sebetulnya. sih. Nah, ini aku kasih aja lah, aku kasih buat khusus buat, audiensnya Mas Arli Kurnia, buat, subscriber YouTuber yang udah nyimak ya, YouTube-nya Mas Arli. Untuk Mbak Natalia Lawing tadi, ada satu tes lagi yang aku bocorin. Aku pakai IPK. Nanti teman-teman ngelihat ya formku ya. Nanti aku share PowerPoint-nya, teman-teman ngelihat ada satu kolom IPK. Yakinlah aku nanya IPK itu bukan cuma formalitas. Sekali lagi ya, aku nanya IPK bukan formalitas. Bukan apa Mas Ari tujuannya? Ada tujuan. Bukan pinter, bukan. IPK tinggi pinter, bukan. Aku yakin juga banyak orang yang pinter IPK-nya kurang. Bisa jadi ya? Bisa jadi, tapi nggak semua. Ya IPK-ku juga Tapi rendah pinter. gitu. Tapi aku nggak bodoh. Iya. IPK itu adalah standarku buat ngecek rajin atau enggak. Nih, bocor nih satu lagi nih. Tadi gercep, lewat typing test. Yang kedua, menulis, Rajin. itu dia bisa baca perintah. Yang ketiga nih aku bocorin. Aku pakai IPK buat ngeliat dia rajin atau enggak. Karena dari ribuan, puluhan ribu lamaran yang aku cek, mungkin teman-teman mungkin banyak teman-teman yang tidak ngebaca lamaran sebanyak yang aku lakuin. Karena aku sekali buka 800. Sekarang aja Baliomo lagi jalan 300. Perusahaan-perusahaan sebelumnya ratusan ribuan juga. IPK itu rajin. Bagiku, IPK nih ya, ini bukan berarti IPK yang rendah jelek, bukan. IPK di bawah 3, aku nggak terima. Buat di beberapa case perusahaanku. Kecuali memang spesifik banget skill-nya. Enggak. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang umum. CS, admin. Aku IPK di bawah 3 aku nggak terima. Kenapa Mas Ari? Berarti dia nggak rajin absen di kampus. Dia nggak rajin ngumpul tugas. Bisa jadi nanti kita terima nggak rajin masuk kerja. Langsung kelihatan. Tujuannya jelas. Tes itu jadi Suka telat. suka telat. Jadi semua kolom yang ada di formulirku itu tes semua teman-teman. Kalau Ada usia 13. Mas Ari, kalau usia diskriminasi. Kan ini kan baru viral tuh. Lowongan kerjaan Nah, ada usia diskriminasi katanya gitu. itu menarik. Gimana tuh? Viral ada 2 Mas yang lagi viral Mas. Satu Apa usia, nih? satu buta warna. Oke. Aku nggak peduli. Maksudnya buta warna itu tidak ada di bagianku gitu. Maksudnya ya yang penting case-nya kan bukan sesuatu yang butuh warna yang seperti apa gitu kan enggak. Soalnya Iya, desain grafis ya. Desain grafis nggak boleh buta warna ya. specific skill nggak boleh. Tapi Kalau admin, mostly no problem. enggak, no problem. Ini soalnya ada YouTuber besar yang protes. Indonesia itu sangat diskriminasi dengan buta warna. Yang pertama. Terus yang kedua usia tadi ya. Jawab pertanyaan Mas Usia, Arli. usia. Standarku usia itu adalah tidak boleh lebih tua dari leadernya. Misalnya leadernya manajernya 30 nih. Aku sih aku usahain di bawah manajernya. 29, 27, 28 oke. Leadernya atau direkturnya 35, di bawah 35 aku oke. Leadernya 40, di bawah 40 aku oke. Tapi ada case-case yang memang kita agak fleksibel. Dalam arti kita butuh banget skill-nya, kita butuh banget sama adalah skill spesifik, experience spesifik, akses networking spesifik. Ya, betul. Kadang-kadang ada beberapa parameter yang aku agak fleksibel. Misal usianya aku fleksibel, atau IPK-nya aku agak fleksibel. Tapi itu sangat jarang, kecuali butuh banget spesifik ya. Tapi kalau yang umum-umum, biasanya itu strict, nggak ada kompromi. Ya. Oke gitu ya Mas Arli ya. Nih, ada lagi nih. Cara memperbaiki kondisi karyawan yang sudah ada bagaimana, Mas? Ini pernah terjadi di tempat saya. Kadang-kadang nggak sulit ya. Ya, asesmen ulang. Betul. Jawabannya assessment ulang. Kalau Iya. bisa lakukan sendiri, kalau nggak bisa ajak yang ngerti. Ya nggak harus saya ya, yang lain. Yang lain juga bisa. Iya. Jadi Assessment ulang. case-nya di tempat saya, di beberapa perusahaan saya, kita asesmen ulang. Bukan satu ya Mas ya? Beberapa. Kan maksudnya ada beberapa kan, jujur aja saya ngomong kan gitu. Emang beberapa, ada Baleo Mall, Bleskul dan maksudnya. Nah, di beberapa itu semua perusahaan saya asesmen ulang. Ketika Mas Ari in charge,
langsung saya asesmen ulang. Langsung ada tes, sama typing test. Meskipun dia udah kerja 6 tahun sama saya, tak tes ulang. Tak tes ulang, kayak karyawan baru dites ulang. Ini diisi ya gitu, ini diisi ya segala macam. Tahu nggak impact-nya? Apa tuh, Mas? Impact-nya adalah mereka was-was nih, mau diapain nih. Yang tadinya saya itu termasuk orang yang rekrutmen itu, ini baik anaknya gitu, cuman gitu aja, cuman gitu, ini baik nih. Baik itu nggak cukup teman-teman, baik itu nggak cukup. Baik itu wajib, tapi nggak cukup, ternyata. Karena ada beberapa itu yang kena mental sama saya, ketika ya kalau baru awal-awal kerja sih kan nggak kelihatan ya, tapi ketika ada case-case tertentu, saya turun, tahu kecepatan saya, eee, apa namanya, habis karena saya pun dituntut cepat gitu ya, sama kondisi, karyawan pun demikian, dituntut cepat gitu kan. Maka yang lambat-lambat tuh kena mental sama saya gitu. Ini belum selesai ada lagi, ini belum selesai ada lagi gitu. Kalau yang terbiasa cepat biasa aja dia kerjain biasa aja. Ketika Assessment ulang. typing test-nya ini, ya kita ajak bicara, "Ini tesmu tuh nggak lolos sebetulnya," gitu. "Gimana?" Gitu. Nah, seperti itu mereka memperbaiki ternyata. Mereka memperbaiki. Ada karyawan saya yang tadinya kerjaannya itu nggak pernah bagus, setelah di-asesmen ulang, mereka dites ulang, cuman dites tok, itu langsung kerjanya cepet, bagus. Saya nggak tahu kenapa. Gitu ya. Jadi asesmen ulang. Lakukan seperti merekrut karyawan baru tapi di karyawan lama. Lama. Disuruh nulis, mintain CV-nya, kalau dulu belum sempat mintain CV-nya, terus typing test, terus kemudian itu tadi, apa namanya, eee, Tes menulis, tes menulis, tes tes ulang, tes gitu. ulang. Ini setelah ini semua koordinator, manajer, saya tes leadership ulang. Ya karena Iya. ya harus berkala sih kalau saya, gitu. Untuk untuk cara gaji karyawan pertama, itu apa kita lihat gaji UMK atau kita sendiri yang buat nilai nominalnya Mas Ari ini? Dan 1 bulan Nah, apa libur 4 hari setiap minggu dan tanggal merah nasional? Silakan Mas Ari. oke. Ini aku jawab ya teman-teman ya. Balik lagi, ini nggak ada panduan baku ya, nggak ada panduan baku. Yang ada adalah, best practice ataupun, praktek terbaik yang udah aku jalani. Jadi panduan bakunya nggak ada. Teman-teman mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masalah gaji karyawan pertama, itu aku berlakukan ini catatan dulu ya, kita harus bedain karyawan yang starter sama yang expert. Tapi kebanyakan kita cuma yang starter yang baru mulai kerja. Anak-anak yang baru lulus, anak-anak yang baru pindah dari tempat lain, jadi bukan expert ya. Kalau ini cukup mudah, kalau aku patokannya adalah UMK dibikin prorit harian, kalau aku ya. Misal, gaji UMK-nya biar gampang ngitungnya ya, gaji UMK-nya itu, 2,6 juta, 2,6 juta. Di bulan itu ada 26 hari kerja, berarti sehari berapa? 100.000. 100. Selama probation-ku juga spesifik ya teman-teman, nggak sampai 3 bulan, nggak sampai setahun, nggak sampai 6 bulan. Probation-ku tuh cuma 7 sampai 30 hari. 30 hari. Seminggu sampai 1 bulan. Ya. Jadi kalau sebulan dia, kok kayaknya pas tesnya bagus, interviewnya bagus, pas probation nggak cocok sama culture kita, iya dicoret, tapi kan kita masih punya cadangan yang lain. Jadi aku cukup tenang gitu, yang probation nggak lanjut juga nggak apa-apa, kita ada cadangan yang lain. Kan yang tadi ya, butuh 2, probation-nya 4. 1 bulan libur 4 hari setiap hari Minggu dan tanggal merah nasional. Jawabanku iya. Hari Minggu ya libur, kecuali memang ada jadwal kayak CS, rotasi itu kebijakan perusahaan, Ya. gitu ya. Biasanya patokannya adalah kalender pemerintah. Kalau aku dan di banyak, perusahaan yang Kita aku pegang. sekedar ngikut aturan aja sih gitu. Mhm, Masih ada lagi kadang Mas Ari? mhm. Pentingkah Mas Ari mengangkat karyawan jadi tetap, jika karyawan Jika dirasa karyawan bagus? dirasa bagus, oke. Aku akan jawab dengan sebuah fakta yang menarik. Karyawan itu bukan keluar karena perusahaannya. Karyawan itu mostly keluar karena leader-nya. Oke. Oh, itu banyak itu? Ketika iya banyak. Banyak Ketika itu? dia leader-nya nggak cocok, leader-nya nggak bagus, dia keluar. Bukan perusahaannya. Aku nggak cocok nih sama bosku.
sama leaderku, misal dia staff biasa ke manajer, nggak cocok sama manajerku karena A, B, C, D, E. Jadi kebanyakan keluar karena leadernya, bukan karena perusahaannya. Itu yang pertama, kita harus tahu. Makanya ada 2 skill, aku bilang ya, 2 skill, merekrut dan naro. Ini 2 skill yang berbeda. Ya besok di 31 Agustus, 1 September aku ajarin sih. Jadi teman-teman daftar ya, Ya, biar linknya penuh sudah ada tadi. Linknya biar udah ada nih, nggak rugi nih ya teman-teman sekalian. ada Oke, skill merekrut, ada skill naro. Jadi jangan sampai orang ini sama-sama bagus, tapi dia keluar gara-gara nggak cocok sama leadernya. Mas Ari ini ketika rekrut itu sudah disesuaikan sama leadernya. Betul, Ketika dari depan rekrut, aku udah samain. ya sudah cek karakternya. Jangan sampai karakternya itu nggak sinkron sama leadernya. Ketika nggak bisa match dengan leadernya, maka dia akan bermasalah nanti. Banyak drama tuh. Gitu. Meskipun sama-sama pintar. Sama-sama pinter, sama-sama cepet, sama-sama bagus gitu ya. Nah, Tapi itu ada cocok itu bagus. tesnya di salah satu yang teman-teman lihat. Oke, baik itu aja mungkin ya Mas Ari ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa rekan-rekan sekalian, bahwa rekrutmen itu adalah satu hal yang paling vital di antara semua yang lebih vital. Ini paling, menurut saya paling. Karena ketika kita punya usaha, kita nggak bisa kerja sendiri. Gitu. Semakin usaha kita optimasi, semakin kita lama usahanya, pasti kita semakin memerlukan tim ya, yang dibangun, dan membangun tim itu nggak mudah. Membangun tim itu nggak mudah, serius. Saya berkali-kali gagal dalam membangun tim. Alasannya kenapa kita gagal membangun tim? Karena memang kita membangun orang yang nggak bisa dibangun. Gitu. Kita membentuk orang yang nggak bisa dibentuk. Ya orang itu banyak, pelamar itu banyak. Tetapi dari sekian banyak, kita harus memilih dengan hati-hati, dengan teknik khusus, supaya kita mendapatkan orang-orang yang memang bisa dibentuk menjadi sebuah tim yang nantinya profitable kemudian hari. Ketika dia bekerja, terima perintahnya cepat, ya, paham perintah, kemudian kerjakannya cepat, membuat reportnya detail dan jelas, mudah dibaca, ya kan, bertanggung jawab, ya kan, jujur itu sudah pasti. Tapi kalau diskriminasi yang lain-lain enggak ya, misalnya penampilan menarik itu nggak pernah ada di kantor saya, Nggak pernah. gitu. Nggak pernah, saya nggak pernah merekrut dengan list berpenampilan menarik, nggak pernah. Sanggup bekerja di bawah tekanan, siapa yang mau neken-neken gitu. Nggak ada tekanan gitu. Kita bekerja itu ridho, sama-sama ridho. Yang ngasih pekerjaan ridho, yang menerima pekerjaan juga ridho, gitu. Jadi nggak ada bekerja di bawah tekanan. Kita sama-sama ridho gitu. Maka transaksinya halal gitu. Bener nggak, Mas? Bener, Jadi bener. jadi nggak bisa kita sanggup bekerja di bawah tekanan. Siapa sanggup di bawah tekanan? Emang tukang panggul beras gitu di bawah tekanan. Enggak, kita rekrut admin, finance gitu. Mereka nggak mau ditekan juga gitu. Dan kita nggak boleh menekan juga. So itu teman-teman sekalian. Jujur saya bertestimoni ini dari apa yang disampaikan Mas Ari yang diterapkan di semua perusahaan saya. Ya, alhamdulillah saya sekarang jadi ringan gitu. Beneran Mas, saya itu mengambil keputusan untuk 3 perusahaan saya di satu lokasi ya. Jadi keseharian saya mulai dari bangun subuh, bisa ke masjid, habis gitu saya bisa nge-gym sama istri, habis gitu saya makan siang masih bisa sama istri. Saya paling baca laporan, sore itu baca laporan, terus kemudian proyeknya jalan, 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan. Nanti udah pinter-pinter deh gitu. Karena mereka terima perintahnya udah jago gitu. Saya cuman bilang A, B, C, udah langsung dijalankan. Hasilnya bagus-bagus banget gitu. Ketika diterapkan juga bagus-bagus banget. Bahkan teman-teman pernah lihat video saya ngiklan tuh. Ya. Video saya ngiklan yang saya bilang
yang ngiklan Blazgold, buku Profit Maker, kan banyak video saya bergentayangan tuh. Saya ngiklanin Blazgold, saya ngiklanin buku Profit Maker, saya ngiklanin kelas BC, saya promosi sesuatu, Sare. Itu semua saya baca skrip. Skrip saya yang bikin karyawan. Saya nggak mampu bikin skrip sebanyak itu. Saya baca skrip yang bikin karyawan. Siapa pernah lihat landing page saya? Landing page saya. Itu semua yang bikin karyawan saya. Siapa pernah lihat iklan-iklan gambar saya? Saya pegang uang, saya apa segala macam. Itu semua yang bikin karyawan saya. Jadi pinter-pinter banget. Itu semua adalah yang rekrut Mas Ari yang ngajarin. Yang ngajarin karyawan saya ngerekrut juga Mas Ari. Demikian teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat. Ya itu, terima kasih Mas Arli atas panggungnya dan sudah ditemani ngobrol bareng. Baik, thank you banget Mas Ari sudah hadir dan nanti teman-teman jangan lupa tanggal 31 yang mau belajar lebih lanjut lagi bagaimana merekrut karyawan tanpa drama, caranya sederhana ya dan sudah proven di semua perusahaan saya. Demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman sekalian. Semoga saya doakan semoga usaha rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan rezeki yang berkah, yang melimpah dan juga rezeki yang bermanfaat. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.